Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifka Junitasari dari kelas 2D dengan nomor NPM 2211000133. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi mengenai pengambilan keputusan. Keputusan manajemen. Di sini saya mengambil 7 materi, yaitu ada pengertian secara sempit dan umum, jenis-jenis keputusan manajemen, tingkat-tingkat keputusan, keputusan jenjang manajemen, tahap pengambilan keputusan, gaya dalam pengambilan keputusan, dan materi yang terakhir yaitu tingkat-tingkat keputusan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai pengertian keputusan secara sempit. Di sini terdapat 3 pendapat yaitu dari Amirullah, Drucker, dan Morgan and Cerullo. Yang pertama yaitu ada dari Amirullah. Ia berpendapat bahwa keputusan atau decision berarti pilihan atau choice, yaitu pilihan dari 2 atau lebih kemungkinan. Yang kedua ada dari Drucker. Ia berpendapat bahwa keputusan bukan berarti keputusan bukan merupakan yang benar dan yang salah, akan tetapi justru yang terjadi adalah pilihan antara yang hampir benar dan yang mungkin salah. Kemudian yang ketiga ada dari Morgan and Cerullo. Ia berpendapat bahwa keputusan sebagai sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukan pertimbangan yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih, sementara yang lainnya dikesampingkan. Selanjutnya yaitu pengertian secara umum. Pengambilan keputusan sebagai suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. Lalu ada jenis-jenis keputusan manajemen. Jenis keputusan manajemen dibagi menjadi 2, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Yang pertama yaitu ada keputusan terprogram. Merupakan keputusan yang berulang-ulang secara terus dan rutin sehingga dapat diprogramkan. Keputusan ini dibuat berdasarkan aturan-aturan, prosedur operasi, dan kebijakan. Contoh lainnya yaitu seperti gaji karyawan, promosi jabatan, dan penetapan persediaan. Kemudian keputusan yang kedua yaitu keputusan tidak terprogram, di mana keputusan ini merupakan keputusan yang tidak menjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi atau bisa disebut seperti masalah baru. Keputusan ini terjadi biasanya di manajemen tingkat atas, di mana informasi untuk pengambilan keputusan ini tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia dan biasanya berasal dari lingkungan eksternal. Prosedur dari jenis keputusan ini yaitu kreativitas pemecah masalah. Contohnya yaitu penanganan masalah inflasi, pengenalan produk baru, ataupun perkara hukum. Lalu di sini ada tingkat-tingkat keputusan yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada keputusan otomatis. Keputusan otomatis merupakan bentuk keputusan yang dibuat dengan sangat sederhana atau dengan otomatis. Seperti kita ambil contohnya yaitu seperti bila kita lapar, maka keputusan otomatis kita akan segera untuk makan. Lalu yang kedua ada keputusan berdasarkan informasi yang diharapkan, di mana seseorang sebelum memutuskan sebuah keputusan, ia pasti mengumpulkan informasi terlebih dahulu, baik itu dari faktor internal ataupun eksternal. Kemudian ada keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan, maksudnya yaitu seseorang sebelum memutuskan suatu keputusan, ia terlebih dahulu mempertimbangkan baik itu keputusan yang sesuai dengan informasi yang telah
kumpulkan ataupun menurut fakta-fakta yang tersedia. Lalu ada keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda. Materi selanjutnya yaitu mengenai keputusan dan jenjang manajemen. Manajemen level terbagi menjadi 3, yaitu top, yang kedua ada middle, dan yang ketiga ada lower. Top yaitu terdapat seperti keputusan tidak terprogram. Maksudnya yaitu keputusan yang luas, tidak terstruktur, jarang, tetapi banyak risiko. Yang kedua ada keputusan middle. Tingkat middle yaitu keputusan dapat terstruktur ataupun keputusan kadang tidak dapat terstruktur. Dan yang ketiga ada tingkat level lower, di mana keputusan ini merupakan keputusan terprogram, di mana keputusan yang sering, terstruktur, berulang, rutin, dan tidak banyak risiko. Lalu ada tahap-tahap pengambilan keputusan. Yang pertama ada menurut A. Herbert Simon, di mana tahap-tahap ini terdapat 3 tahap, yaitu antara lain riset, perencanaan, dan pemilihan. Riset merupakan yaitu mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Lalu ada perencanaan, yaitu mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin atau sering disebut sebagai alternatif. Lalu ada pemilihan, yaitu menetapkan arah tindakan tertentu dari totalitas yang ada, baik itu kondisi internal ataupun kondisi eksternal. Lalu tahap-tahap pengambilan keputusan yang kedua yaitu menurut A. Herbert Simon. Lalu tahap-tahap yang kedua yaitu menurut L. Gibson. Menurut L. Gibson terdapat 6 tahap, yaitu mengidentifikasi dan definisi masalah, di mana tahap ini meliputi kegiatan pengambilan informasi, proses informasi, dan pertimbangan yang mendalam. Lalu tahap kedua ada mengembangkan alternatif pemecahan. Maksudnya yaitu proses pencarian di mana lingkungan internal dan eksternal yang relevan dari organisasi diperiksa dengan tujuan untuk memberikan informasi yang dapat dikembangkan sehingga menjadi alternatif. Lalu ada evaluasi alternatif pemecahan yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada kondisi pasti. Kondisi pasti, pembuatan keputusan dalam kondisi pasti seperti manajer dapat memperkirakan apa yang akan terjadi di waktu yang akan mendatang. Lalu ada kondisi berisiko, di mana pembuatan keputusan dengan kondisi berisiko yaitu manajer mengetahui besarnya probabilitas atau yang sering disebut dengan sebuah peluang di setiap kemungkinan hasilnya. Lalu ada kondisi tidak pasti. Pembuatan keputusan dalam kondisi tidak pasti yaitu manajer tidak dapat mengetahui peluang mengenai tingkat keberhasilannya. Lalu tahap yang keempat ada memilih alternatif. Tahap keempat merupakan tindakan terpenting yaitu memilih alternatif terbaik di antara alternatif yang telah dinilai dan telah dievaluasi. Tujuan pemilihan alternatif yaitu untuk memecahkan masalah agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada yang kelima, ada tahap implementasi keputusan, di mana implementasi ini mencakup pencapaian keputusan kepada orang-orang yang terkait dan mendapatkan komitmen. Lalu yang terakhir ada penilaian dan pengendalian, atau tahap ini adalah sering disebut dengan monitor dan evaluasi. Tahap ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan keputusan yang diambil mengenai sasaran dan tujuan yang dicapai.
Lalu materi selanjutnya yaitu gaya dalam pengambilan keputusan. Terdapat 3 gaya manajer dalam mendekati masalah. Yang pertama ada menghindari masalah. Menghindari masalah atau seorang penghindar masalah mengabaikan informasi yang menunjukkan sebuah masalah. Para penghindar masalah ini tidak aktif dan tidak ingin menghadapi masalah. Lalu yang kedua ada gaya manajer yaitu penyelesai masalah. Yaitu seorang penyelesai masalah mencoba menyelesaikan masalah-masalah apabila masalah itu muncul. Lalu mereka akan bersikap reaktif menghadapi masalah-masalah yang timbul. Lalu ada gaya yang terakhir yaitu gaya manajer, yaitu pencari masalah, di mana seorang pencari masalah secara aktif mencari masalah-masalah guna diselesaikan atau untuk mencari peluang-peluang untuk dikejar. Lalu materi yang terakhir yaitu gaya dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada direktif. Gaya direktif atau pengarahan memiliki toleransi rendah terhadap ambiguitas dan bersikap rasional dalam cara berpikirnya. Lalu yang kedua ada analitis. Gaya analitis lebih banyak toleransi bagi ketidakjelasan, lebih banyak informasi sebelum mengambil keputusan, dan merenungkan lebih banyak alternatif. Lalu ada konseptual. Gaya konseptual cenderung amat luas dalam pandangan mereka dan akan melihat banyak alternatif. Lalu yang ketiga ada gaya perilaku, di mana pengambil keputusan bergaya perilaku bekerja sama dengan orang lain. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya apabila dalam penyampaian terdapat materi yang kurang jelas ataupun kurang dimengerti. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.